Halo, selamat berjumpa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valerie Siliate dengan NIM 2009511024 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Penanganan Kelahiran Anak Babi sebagai tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Manajemen kelahiran anak babi tentunya tidak lepas dengan kebuntingan induk. Sehingga untuk melahirkan anak babi, induk babi harus bunting terlebih dahulu. Dari sumber yang saya dapatkan, umur kebuntingan babi itu berkisar sekitar 115 hari. Jadi dapat lebih cepat ataupun lebih lambat, sekitar 115 hari. Adapun tanda-tanda induk yang akan melahirkan, yaitu induk tersebut akan terlihat gelisah yang ditandai dengan induk yang terbaring, kemudian bangun, menghentak-hentakkan kakinya, memukulkan ekornya, dan adanya penurunan nafsu makan, dan lain sebagainya. Kemudian, sebelum induk tersebut melahirkan, sebaiknya dilakukan pemindahan kandang agar proses persalinan pada anak babi menjadi lancar. Nah, kapan dilakukan pemindahan kandang tersebut? Untuk babi yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, dapat dilakukan pemindahan kandang 2 atau 3 hari sebelum babi tersebut melahirkan. Namun, untuk babi yang belum pernah melahirkan sebelumnya, sebaiknya dilakukan pemindahan kandang seminggu sebelum babi tersebut melahirkan, agar babi tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kemudian kita lanjut ke proses kelahiran. Pada proses kelahiran ini, terdapat 3 stadium, di mana pada stadium pertama yaitu stadium persiapan. Stadium persiapan ini ditandai dengan perut induk yang turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva yang mengendor, kemudian vulva yang membengkak yang berwarna merah dan keluarnya lendir, ambingnya mengeras dan putingnya menjadi kebiruan, serta nafsu makan yang menurun dan induk babi mulai mengumpulkan sarang. Air susu juga akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk tersebut melahirkan. Pada gambar di samping dapat dilihat induk puting pada induk babi yang mengeras karena telah penuh diisi dengan air susu babi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa induk babi tersebut akan segera melahirkan. Kemudian, stadium berikutnya merupakan stadium pembukaan, di mana pada stadium ini otot perut dan rahim mulai berkontraksi dan berkerut, dan adanya perubahan tingkah laku yang dapat kita lihat dengan perubahan tingkah laku babi tersebut yang menjadi gelisah. Seperti induk babi yang berbaring dan tidak mau makan, sebentar-sebentar kencing dan berpindah posisi, dan sebagainya. Adapun salah satu alasan mengapa induk tersebut terlihat gelisah karena adanya kontraksi otot rahim yang sangat kuat dan secara terus-menerus, sehingga membuat induk tersebut menjadi kurang nyaman. Adanya kontraksi otot rahim yang kuat tersebut akan mendorong janin ke arah belakang dan mencari posisi mendekati rahim, sehingga terlihat perut semakin turun dan tubuhnya terlihat memanjang dengan serviksnya yang akan membuka secara perlahan-lahan, dan pada saat itulah proses kelahiran pun terjadi. Kemudian kita lanjut ke stadium berikutnya yang merupakan stadium terakhir, di mana stadium ini yaitu stadium pelepasan. Nah, patut kita ketahui terlebih dahulu bahwa babi ini bersifat peridi. Apa itu peridi?
Paridi merupakan induk yang dapat melahirkan lebih dari satu anak. Berbeda dengan sapi yang hanya dapat melahirkan satu anak, babi ini bersifat paridi, yang berarti babi dapat melahirkan lebih dari satu anak. Proses kelahiran pada babi ini berlangsung sekitar 1-12 jam. Dan babi yang sedang melahirkan ini selalu dalam keadaan berbaring, sehingga peternak harus memastikan bahwa babi yang akan melahirkan harus dalam keadaan berbaring. Dan peternak juga harus dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk induk, agar induk tersebut tidak stres dan kelahiran dapat berlangsung dengan lancar. Pada suatu waktu, proses kelahiran ini dapat berlangsung lebih dari 12 jam, di mana hal ini dapat menjadi berbahaya, sehingga untuk mempercepat proses kelahiran dapat diberikan dengan injeksi oksitoksin atau pemberian jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Nah, setelah induk tersebut melahirkan, peternak harus memperhatikan karakter induk tersebut. Apakah induk tersebut memiliki sifat keibuan, atau malah induk tersebut memiliki sifat kanibalis. Setelah melahirkan, induk babi akan mengeluarkan plasenta sebagai indikasi bahwa proses kelahiran telah selesai. Setelah proses kelahiran selesai, induk babi harus dibiarkan istirahat. Dan jangan sampai plasenta tersebut termakan oleh induk babi. Karena apabila termakan, adanya risiko gangguan pada perut dan usus pada induk babi tersebut dan hambatan dalam pengeluaran air susu dan juga dapat mengakibatkan induk menjadi kanibalis. Adapun induk jangan terlalu lama dibiarkan berbaring. Kemudian, anak babi yang baru lahir. Nah, anak babi yang baru lahir harus dibersihkan selaput lendir dari hidungnya. Karena selaput lendir pada hidung anak babi ini dapat menutup ataupun menghambat pernapasan anak babi sehingga babi tersebut dapat terhambat pernapasannya. Kemudian tali pusarnya juga akan putus dengan sendirinya, dan setelah tali pusar ini putus, harus dipotong kurang lebih 2,5 cm. Dan setelah anak babi ini lahir, anak babi tersebut harus diusahakan untuk menyusu pada induk babinya. Anak babi yang berumur 3-10 hari ini merupakan masa-masa yang paling kritis. Karena pada masa ini, anak babi ini mudah terganggu oleh pengaruh lingkungan, seperti terlalu dingin atau terlalu lembab, sehingga gara-gara pengaruh lingkungan ini, adanya risiko kematian pada anak babi. Karena masa-masa ini merupakan masa yang paling kritis, sehingga peternak harus menyiapkan beberapa peralatan seperti lampu, penghangat, dan peternak juga harus dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang untuk anak babi. Kemudian pada umur ini, induk juga berisiko terserang penyakit yang disebut mastitis metritis agalactiae, di mana penyakit ini disebabkan karena manajemen yang kurang baik, kebersihannya yang kurang terjaga, dan infeksi induk babi. Risiko dari terjadinya penyakit ini yaitu air susu yang tidak keluar, adanya konstipasi, dan anak babi dapat menjadi lemas dan mati. Nah, kekebalan pada anak babi ini didapatkan dari kolostrum induk babi. Nah, kolostrum induk babi ini berumur sekitar 10-14 hari. Dan setelah 10-14 hari tersebut, kolostrum ini akan habis atau berkurang dan perlahan-lahan akan digantikan dengan susu biasa pada induk babi. Dan pada minggu ke-6, produksi susu biasa ini pada induk babi ini paling tinggi yang akan menurun pada minggu ke-8. Anak babi yang berumur 3 minggu ini
akan terbentuk kekebalan tubuh yang diperoleh dari luar, walaupun kekebalan tubuh ini diperoleh sangat lambat. Nah, kemudian untuk pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda pada anak babi ini biasanya dilakukan pada peternakan skala besar untuk membedakan induk yang satu dengan induk yang lain. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mempermudah mengetahui perkembangan anak babi, seperti peningkatan bobot badannya per hari, adanya infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah mengadakan seleksi, yaitu maksudnya seleksi di sini maksudnya yaitu seleksi apakah sebagai pedaging atau sebagai pemacet dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempermudah melakukan pencatatan administratif. Nah, pemberian tanda pada anak babi ini dilakukan biasanya pada anak babi yang berumur 3 minggu dengan sistem kerat atau pemberian lubang pada daun telinga. Kemudian dapat juga dilakukan dengan tato leher ataupun pemberian kalung. Namun pemberian kalung ini kurang efektif untuk dijadikan tanda pada anak babi karena anak babi ini masih berumur 3 minggu sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat. Sehingga hal tersebut akan membuat kalungnya menjadi sempit dan peternak harus mengganti kalungnya secara berkala. Nah, air susunya. Anak babi membutuhkan sekitar setengah liter air susu per hari. Jadi kita dapat membayangkan saja induk yang melahirkan sekitar 12 anak harus mempunyai stok susu 6 liter per harinya agar dapat menghidupkan 12 anaknya tersebut. Nah, produksi air susu tersebut seperti yang telah saya katakan sebelumnya, produksi air susu akan meningkat pada dari minggu ke-3 sampai minggu ke-6, di mana pada minggu ke-6 produksi susu ini yang paling tinggi atau puncaknya, di mana pada minggu ke-8 produksi air susu ini akan menurun. Sehingga sebelum produksi air susu menurun, pada minggu ke-6 anak babi sudah seharusnya diberikan asupan makanan tambahan. Adapun risiko tidak keluarnya air susu pada induk, dan hal ini biasanya disebabkan karena udara terlampau panas atau dingin, adanya diare atau konstipasi, kemudian pergantian tempat yang mendadak, ransum yang tidak sempurna, kepayahan waktu melahirkan, adanya penyakit kelamin, dan dapat juga disebabkan karena keturunan. Baik, selanjutnya merupakan kastrasi atau pengebirian. Nah, kastrasi ini dilakukan lebih awal, yaitu pada sekitar umur 4-5 minggu. Namun, jika dilakukan lebih awal, lebih bagus sepanjang testis pada anak babi tersebut sudah keluar dengan lengkap. Alasan dilakukannya kastrasi, yaitu babi muda belum stres berat dan pendarahannya lebih mudah dikendalikan, dan anak babi tentunya lebih mudah dikendalikan apabila dibandingkan dengan babi yang berumur 4 bulan. Kemudian adanya tujuan dilakukannya kastrasi ini, yaitu untuk mempertahankan kualitas daging yang bagus, penimbunan daging dan lemak yang lebih cepat, untuk tujuan seleksi, seperti apakah pejantan ini digunakan untuk bibit ataupun untuk pedaging dan sebagainya. Kemudian jantan yang dikastrasi biasanya dagingnya tidak berbau, dan untuk menjinakkan babi jantan yang bersifat buas. Adapun cara untuk melakukan kastrasi atau pengebirian ini, yaitu dengan cara tertutup dan cara terbuka. Nah, untuk cara tertutup ini yaitu dengan mengikat ataupun menutup saluran menuju testis dan dibiarkan lama. Nah, untuk mengikatnya ini dapat dilakukan dengan tali ataupun dengan karet. Kemudian cara kedua yaitu dengan pemberian zat kimia yang
dapat mematikan sel jantan atau betina dengan jalur injeksi. Namun sebenarnya cara tertutup ini dianggap kurang baik dan sudah mulai ditinggalkan karena dapat menyebabkan infeksi dan risikonya pertumbuhan dan perkembangan babi menjadi terhambat dan kurang baik. Nah, adapun cara kedua yaitu cara terbuka, yaitu dengan jalur pembedahan di mana testes dan ovari dikeluarkan, kemudian dipotong dan dijahit dan diberikan obat anti-infeksi. Kemudian kita lanjut ke penyapihan, di mana babi disapi pada umur 8 minggu sekitar waktu babi tersebut beratnya 14 kilo. Nah, penyapihan ini adalah untuk meningkatkan hasil dari produksi dan dapat dilakukan penyapihan juga pada umur 6 minggu, di mana penyapihan pada 6 minggu ini dapat menyebabkan induk beranak lebih sering atau sekitar 3 kali dalam setahun. Namun untuk melakukan penyapihan yang lebih awal, harus diperhatikan faktor-faktor itu sebagai berikut, yaitu faktor induk dan anak. Apakah induk dan anak tersebut sehat, dan apakah anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian juga harus memperhatikan faktor peternak dalam segi perekonomiannya, yang diimbangi dengan tata laksana yang bagus, karena penyapihan pada umur minggu ke-6 memerlukan asupan pakan yang lebih berkualitas. Kemudian perawatan anak babi. Perawatannya ini dapat dilakukan dengan penimbangan anak babi tersebut, yaitu untuk mengetahui perkembangan bobot badan babi. Kemudian dengan pemotongan gigi, penambahan zat besi yang dapat dilakukan secara oral maupun injeksi, pemberian obat cacing, dan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini harus memperhatikan kondisi penyakit di daerah tersebut dan penanganan kesehatan. Kemudian kematian anak babi ini jumlahnya yang sebelum dipisahkan dari induk dapat mencapai 30-50%. Sedangkan kematian yang sesudah disapi jumlahnya mencapai sekitar 5-10%. Nah, faktor-faktor kematian anak babi ini yaitu karena terhimpit atau terinjak induknya sendiri, kemudian perlengkapan kandang yang kurang seperti tidak adanya dinding penghalang, kemudian air susunya yang berkurang ataupun tidak keluar sama sekali, ataupun juga dapat karena jumlah anak yang tidak sebanding dengan puting induknya. Dan juga dapat karena kekurangan zat-zat makanan atau ransum makanan yang kurang berkualitas. Dan juga dapat disebabkan karena sifat induk yang buas atau kanibalis. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Valeria dengan NIM akhir 024, izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih.